Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama resume fundamental saham. Hari ini tanggal berapa ya? Tanggal 7 Mei 2025. Kembali kita bersama-sama membuat resume dari emiten-emiten yang sudah melaporkan laporan keuangan triwulan 1 mereka ya. Kita akan membahas secara simultan lagi beberapa emiten, tapi sebelumnya saya ingin memberikan disclaimer dulu bahwa pembahasan kita ini bukan untuk memerintah melakukan beli atau jual ya, melakukan ASI, tapi ini hanyalah bagian dari edukasi ataupun hanya sebagai bahan pertimbangan ya. Karena setiap investor itu punya cara masing-masing. Kemudian pula bahwa ini adalah analisa kita ini bertujuan untuk jangka yang agak lama ya, karena setiap kali analisa itu kan minimal 3 bulan ya, istilahnya minimal untuk 3 bulan per triwulan. Jadi setiap aksi itu kita lihat lagi di triwulan-triwulan berikutnya. Oleh karena itu analisa kita ini tidak direkomendasikan untuk mereka ataupun para trader yang melakukan aksi beli atau jual dalam tempo yang cepat ya. Tapi ini untuk mengetahui bahwa perusahaan ini istilahnya ataupun emiten ini cocok untuk di hold lama atau tidak ya, misalnya 1, 2, 3 tahun misal ya. Seperti itu dulu ya. Kemudian juga bahwa tujuan kita adalah untuk berinvestasi, kalau bisa itu ya memiliki perusahaannya ya, dalam artian walaupun hanya 0, berapa persen, tapi kita pola pikirnya adalah memiliki perusahaan. Baik, yang pertama ini kita akan bahas ADMR atau Adaro Minerals ya. Pertama-tama bahwa dari segi growth company-nya dia ini meningkat terus ya. 1, 2, 3, 4 tahun terakhir ini meningkat terus. Kemudian di triwulan 1 ini ada sedikit penurunan, tapi ini kan belum 1 tahun ya. Ini fullnya di setiap tahun ini ada peningkatan, tapi di triwulan 1 ada sedikit penurunan ya, seperti itu. Namun kalau kita lihat dari 1 tahun terakhir memang ada arah dari IPS-nya ini menurun ya, di secara TTM-nya ini menurun. Kalau secara per tiap tahun ini ada peningkatan, tetapi secara TTM ini ada penurunan. Jadi growth company-nya meningkat meskipun ini di triwulan 1 ada penurunan. Kemudian pula bahwa di growth valuasinya ini terjadi penurunan cukup drastis ya. Dari 42% sekarang tinggal 25% seperti itu. Tapi 25% ini pun termasuk besar. Coba kita cek lagi di sini. Yang pertama bahwa keuntungannya 25%, berarti dia fast grower seperti biasa ya, untungnya besar. Iya. Kemudian juga seperti biasa berarti dia tidak menjadi patokan kita ya, yang target 1495 ini tidak jadi patokan. Apakah kalau beli sekarang dapat diskon? Iya, kita dapat diskon 37% ya. 37%. Oke, seperti itu. Jadi untuk secara valuasi ini ya dia termasuk perusahaan untung besar, kemudian dia valuasinya murah ya. Ini termasuk yang ya istilahnya dari segi valuasi kita bisa berinvestasi, itu yang pertama dulu ya. Namun dari segi penyokongnya yang saya lihat di sini bahwa dari segi penyokongnya ini tidak ada dividen ya.
Jadi dia tanpa DPR dan tanpa dividen, sehingga dari segi penyokong ini tidak ada penyokongnya seperti itu. Artinya apa? Emiten ini belum terlalu peduli lah istilahnya dengan investor seperti itu ya. Dari segi free cash flow 26% aman, aset lancar oke, utang tidak ada masalah ya. Kemudian retail pun hanya 12%. Jadi perusahaannya ini bagus, perusahaannya tidak ada masalah ya. Perusahaannya oke, jadi aman perusahaannya ya. Tinggal kita ambil simpulan opini kita ya tentang perusahaan ini. Kita lihat dulu yang pertama, dari segi IPS ini terjadi penurunannya. Secara logika di sini ya, artinya dari segi fast grower dan valuasi murah ini bisa ya, kita bisa istilahnya saatnya bagus untuk investasi. Tetapi dari segi dividen ini tidak mendukung, plus di sini juga dari segi IPS ada penurunan ya. Jadi sebenarnya memang terjadi penurunan dan valuasinya murah, tapi mungkin di sini bahwa ada juga resiko ya, kecuali nanti mungkin dia berbalik, IPS-nya membaik, baru mungkin kita bagus untuk masuk seperti itu. Jadi menurut saya pribadi ya, dengan yang seperti ini berarti yang pertama kita adalah menunggu seperti biasa ya. Membaik ya. Itu satu, plus di sini tadi istilahnya kalau mau lebih presisi, mau lebih bagus lagi, tidak istilahnya ya, bisa juga kita tunggu lagi IPS-nya ini meningkat ya. Ini kan sedang turun. Mungkin nanti kalau ada pembalikan IPS-nya membaik, baru kita mungkin lebih baik atau saatnya untuk masuk ya, seperti itu. Yang kedua, Eral ya, Sinar Eka Selaras ya. Kita cek dulu dari segi IPS-nya ini fluktuatif ya. 34 naik 45, 35, 40, 38, 39. Secara tahunan ini 3 tahun terakhir naik, lalu tahun lalu ini terjadi penurunannya. Kalau yang Q1 ini belum selesai ya. Jadi istilahnya kita sampai sini dulu, sampai 2024. Ini naik, kemudian ada sedikit menurun di tahun yang lalu ya. Kemudian dari segi IPS di setahun terakhir ini naik ya. Dari setahun terakhir dia mengalami kenaikan seperti itu. Jadi dari segi growth perusahaannya ini fluktuatif, naik kemudian mulai turun. Kalau di sini dia sedang ya, dari segi IPS-nya dia naik ya. Kemudian dari segi keuntungan bersihnya ini ada sedikit penurunan, sehingga perusahaan ini kita kategorikan dalam untungnya sedang ya, karena di 12,23%. Sehingga untuk target di 7,798 ini bisa kita trigger ya, kalau memang kita pengen masuk di sini ya, atau setara dengan 185%, belum multi bagger ya. Kemudian valuasinya kita dapat diskon 28% ya. Secara rumusan di sini istilahnya ya, untuk stalwart, untuk perusahaan yang untungnya sedang saja,
dia berada di saat yang tepat ya untuk investasi. Kemudian permasalahan kita adalah penyokongnya di sini sama dengan sorry, bukan nol yang di sini salah. Kita perbaiki dulu ya. Oke. Perusahaan sudah membagikan dividen, tetapi dividen payout ratio-nya masih kurang ya. Kurang dari 30% dan nilainya hanya 3,43%. Ya. Ketahanan perusahaan asal lancar asal free cash flow 19 atau lancar 261 tidak ada masalah semua ya. Perusahaannya ketahanan perusahaan oke. Jadi di sini secara umum dulu ya, yang seperti kita biasa lihat bahwa permasalahannya di sini menurut saya ya, menurut opini saya sama dengan di atas tadi ya, menunggu dividen payout ratio-nya membaik ya. Ini kali 30-an berarti itu sekitar 45% ya. Ya, 40-an. Minimal di 40% lah istilahnya. Kita tunggu nanti hasil ROPS-nya, misalnya ada ROPS-nya sekitar 40% sehingga yield-nya, tapi di harga sekarang ya, nanti kita cek lagi yield-nya itu menjadi 4 atau di atas 5% seperti itu ya. Plus di sini tadi EPS-nya ini sudah naik terus ya. Jadi sekali lagi kalau menurut saya untuk perusahaan ini sama dengan apa tadi, ADMR tadi ya, kita menunggu dividen. Kalau ADMR tadi malah belum membagikan dividen, kalau ini jumlahnya persennya yang kurang ya. Selanjutnya Demas ya, Pura Delta Mas ya. Dari segi growth company-nya ini fluktuatif ya, 39, 32, 38. Sekarang di triwulan 1 turun jadi 27 ya. Ini kalau kita cek EPS-nya ini naik turun. Oke, masih turun. Baik, sekarang kita lihat lagi di sini bahwa keuntungan bersihnya ini 17,45%, berarti dia termasuk kategori ya untungnya besar ya. Jadi ini tidak kita jadikan patokan ya. PBV 2,5 ya, ini tidak jadi patokan. Meskipun baru sekarang 1,12 lebih bagus sebenarnya ya. Apalagi kalau di bawah 1 ya. Untuk maksimal beli di 275 sekarang kan dapat diskon 36% ya. Jadi sembulannya untuk perusahaan ini ya, dari segi valuasi ini layak beli ya. Tinggal kita cek dividennya. Ini di 2024 ada membagikan 75% ya, berarti sudah keluar ini ya. Kemarin ini yang di 12% ini lama sekali, di tahun 2023 awal kalau tidak salah ya. Baru 1,5 tahun berikutnya kalau tidak salah baru Rp29 atau 75,4%. Tapi kalau dalam hitungan data secara data perusahaan itu sebenarnya masih termasuk dividennya tetap setiap tahun ada ya, walaupun mereka membagikan interim akhirnya dihitung dalam 1 tahun seperti itu. Jadi dengan 75,4% ini berarti ya dividennya besar, DPR-nya besar, dan proyeksi kita di tahun 2025 nanti ini dia sekitar 11% jadinya ya.
ada kemungkinan terjadi penurunan ya kalau melihat sekarang ini, tapi ini belum final ya. Ini sekitar nanti sekitar 20, menurun sekitar 8 rupiahan ya. Seperti itu. Proyeksinya menurun, tapi kan kita belum tahu nanti triwulan 2, 3, 4 ya. Secara umum seperti itu dulu, tapi dari segi dividen yieldnya ini 11%, berarti dia besar ya. Aset lancar 9%, standar. Free cash flow 9% standar, aset lancarnya 700-an, hutang dan pengendali juga tidak trading. Jadi kesimpulan opini kita untuk perusahaannya oke, tidak ada masalah ya. Ketahanan perusahaannya oke. Kemudian di sini tadi bahwa dari segi apa tadi ya, fast grower ini kan menghendaki biasanya di minimal harga wajar 275 ke bawah ya. Sedangkan harganya sekarang di sini di 176, berarti di sini ini makanya valuasinya jadinya murah. Oleh karena itu kalau menurut saya hanya sementara dulu ya. Menurut saya pribadi, perusahaan ini layak invest, tinggal seperti biasa. Anda cek GJG-nya apakah Anda atau kita ya misalnya merasa cocok atau tidak dengan grup Dimas ya. Kalau misalnya dalam penelitian Anda emiten ini atau grupnya bagus, silahkan dilanjut. Atau kalau Anda melihat bahwa proyeksinya nanti ini sangat baik, silahkan juga dilanjut ya. Kemudian masuknya kapan ya? Istilahnya seperti apa? Kalau melihat data ini kan sedang naik turun, mungkin kombinasinya ya. Saat ini valuasinya sedang murah, bolehkah masuk? Bisa, memang seperti itu. Tetapi kalau melihat dari segi IPS-nya yang menurun, bisa juga ditunggu ya IPS-nya nanti meningkat di triwulan berikutnya, misalnya baru masuk. Kalau mau beli sekarang bisa juga, tetapi ada risiko bahwa IPS-nya makin menurun. Tetapi kalau misalnya mau lebih aman ya tunggu IPS-nya meningkat ya di triwulan berikutnya misalnya. Seperti itu. Next, PBID Panca Budi Idaman ya. Ini secara year on year lihat growth company-nya dulu ya. 4955 naik ya, lalu turun drastis 4%, 14%, 47, naik lagi 49, naik lagi 64 ya. Berarti dari segi growth company-nya ini termasuk ya memang fluktuatif, tapi dia sekarang termasuk growth ya. Perusahaannya memang masih bertumbuh seperti itu ya. Dari segi growth valuasi ternyata di sini ada penurunan keuntungan ya. Memang dari segi perusahaannya bertumbuh ya setiap tahun, anggapnya begitu. Tetapi dari segi keuntungan bersih ini ada penurunan seperti itu. Dari segi keuntungan ini 15,46, berarti dia termasuk growth ya, tetapi 15 itu berarti sudah dekat-dekat dengan hampir ke stalwart ya. Kalau di bawah 15 nanti dia berubah jadi untungnya standar ya. Berarti di sini untung besar tapi sudah dekat-dekat dengan untung standar ya. Tetap saja dulu kita jadikan bahwa 979 ini bukan patokan lagi ya istilahnya ya. Bukan tujuannya. Meskipun dia untuk ke 979 ini masih jauh ya. Kemudian apakah beli sekarang ini kita dapat diskon? Iya, kita dapat diskon 16% ya. Untuk fast grower valuasi wajar, untuk beli sudah oke, sudah masuk kriteria ya. Tinggal kita cek di sini bahwa dividennya ini sekitar berapa nih? 80% ya.
80%, berarti di sini DPR-nya besar, dan dia nanti di triwulan 1 tapi sampai ke nanti ya, sampai ke triwulan 4 nanti ini dividennya masih sekitar 9,25%, berarti ya termasuk besar ya, berarti disokong ya, valuasinya layak untuk invest dan disokong oleh dividen yang memenuhi kriteria lah. Free cash flow 12%, aset lancar 572, utang semuanya tidak masalah ya. Berarti untuk ketahanan perusahaan oke, tidak ada masalah ya. Tinggal kalau kita melihat sekarang seperti ini ya. Opini kita tadi bahwa untuk fast grower ini kan bisa divaluasi wajar, berarti ini sudah masuk kriteria ya, kemudian didukung oleh dividen juga, berarti untuk Pancabudi idaman ini ya layak investasi, saya kan begitu ya. Kita klik dulu, layak invest, tinggal kita mau masuk kapan, seperti itu ya. Kita cek IPS-nya dulu, 61, 66, 64, 60 ini sedang terjadi penurunan istilahnya ya. Kalau menurut saya pribadi, meskipun ini layak untuk kita beli misalnya ya, mungkin sebaiknya kita menahan diri dulu, kita tunggu dulu IPS-nya nanti membaik naik. Ini misal seperti ini kan di 61 misalnya kan, 66 lalu turun ke 64 ya. Nah, kalau mau beli istilahnya tunggu lagi, ini mungkin di 2 triwulan ini tidak usah dulu, mungkin di triwulan berikutnya misalnya dia naik jadi 62 misalnya, mungkin di situ kesempatan dengan valuasi yang sama misalnya ya, itu mungkin lebih aman untuk beli ya, seperti itu. Atau mungkin di sini misal di triwulan sebelumnya 63 lalu turun 61 kemudian naik 66, nah mungkin di situ kemarin kita beli, seperti itu ya. Mungkin salah satu antisipasinya, atau Anda bisa juga cek dari segi teknikalnya kalau mau masuk, seperti itu. Secara umum seperti ini untuk PBID ya, dia layak investasi ya. Seperti biasa cek GCG-nya apakah dan proyeksinya apakah mereka ini ya dari segi GCG tidak ada masalah. Kemudian cek juga IPS-nya tadi apakah ada perbaikan, seperti itu ya. Selanjutnya HATM ya, Habko Transmaritima. Secara IPS ini ya, secara keuntungan ini fluktuatif ya, dari 12 naik 20, naik 58%, kemudian naik lagi 39, dan lalu 2024 turun ya 20 atau turunnya 28% ya. Untuk triwulan 1 ini dia ada peningkatannya 22,9, tapi ini baru triwulan 1 ya, ini belum final ya. Ada peningkatan seperti itu. Jadi untuk gross company-nya ini terjadi penurunan tahun lalu ya, 28%. Tapi dari segi gross valuasinya ya, di sini terjadi penurunan kemudian naik sedikit ya, seperti itu. Dari segi keuntungan berarti di sini dia 15% dari fast grower turun ke ini ya, stalwart, kemudian balik lagi ke fast grower ya. Dia balik lagi ke untung besar, tapi untung besarnya maksudnya gini, berada di area yang masih istilahnya apa ya, di area yang untungnya dekat-dekat dengan untungnya standar ya. Oleh karena itu kita tidak jadikan patokan ya, 364 ini tidak kita jadikan patokan ya. Namun apakah beli sekarang ini dapat diskon? Ternyata kita tidak dapat diskon, kita malah harus menambah ya, menambah
13% kalau beli ini ya, seperti itu. Untuk dividen mereka juga membagikan dividen, tetapi nilainya baru 19,99 atau hampir 20% ya. Kalau kita setarakan nanti kita proyeksikan ya di tahun depan ya. Tapi ini belum ada untuk 2024, belum ada pembagian pastinya ya. Kita pasti masih menunggu juga ya. Nanti kalau memang tetap di sekitar 20% ini, maka dividennya yieldnya nanti sekitar 1,77% saja ya. Termasuk kriteria kecil ya. Untuk free cash flow 8% standar, aman, masih standar ya, belum termasuk besar. Aset lancarnya 116, hutang oke, tidak masalah ya. Jadi secara umum untuk ketahanan perusahaan ya aman-aman saja ya, tidak ada masalah. Hanya di sini berarti dari segi valuasi ya, dari segi valuasi di sini bahwa dia valuasinya mahal. Oleh karena itu ya, kita lihat sini berarti ada dua yang kita tunggu ya. Harganya membaik dan juga DPR-nya tidak di 20% ya. Kalau 20% baru 1,7, berarti mungkin di sini harus sekitar 60%-an ya. Ya, di sekitar 60%-an baru dia bisa ya. Jadi misal nanti di tahun 2024 kita tunggu ya, mereka membagikan dividen PO ratio sekitar 60%-an ya, baru bisa memenuhi kriteria kita. Jadi di sini kita masih mesti bersabar lagi ya, menunggu perusahaan ini memperbaiki kinerjanya. Jadi dari segi lainnya bagus saja, tetapi dari segi DPR-nya di sini ya yang masih kurang. Selanjutnya Suni ya, ini hampir-hampir sama saja dengan HTM ini ya. Tapi kita cek saja dulu berdasarkan perusahaannya 61104. Ini termasuk bukan 61104 ya. 25, 40, 82, 95 ini peningkatan luar biasa ya. Dari 25 naik ke 40 itu sudah 61%, tahun 2003, tahun 2004 jadi 82. Ini perkembangan luar biasa ya. Dari segi growth company ini perusahaannya growth ya. Kemudian dari segi growth valuasi juga growth ya, dari 26 sekarang jadi 28. Dia termasuk fast grower dan meningkat ya. Kemudian di sini berarti tidak kita jadi patokan ya, 2,5-nya ya. Jadi kita cek sini dulu. Untuk PBB 2,5-nya di 842 itu tidak kita jadi patokan ya. Beli sekarang ternyata kita dapat dividen 20 dividen, dapat diskon ya 22%. Untuk fast grower biasanya kan kita menunggu di sini ya. Sekarang harganya ini malah sudah masih di sini, berarti kita dapat diskon yang lebih ya. Untuk dividen ternyata ya ini 2024 belum dibagi, nanti kita tunggu ya, mudah-mudahan nanti ada dividennya lebih besar lagi ya. Kalau sekarang baru 10,8, ini termasuk kecil karena kita belum tahu ya, belum tahu hasil ROPS-nya. Kita berharap nanti kalau di sini ya di 30% nanti kita coba ya. Kalau yang sekarang berarti ini hanya sekitar 1,39 ya.
otomatis dividen yieldnya kecil. Kita bahas misalnya kalau di 30 masih 3, berarti sekitar 50-an di sini, berarti anggap 50% baru bisa ya, 45-an ya. Seperti itu. Kemudian untuk aset free cash flow 19% aman, udah besar Kak. Selancar oke, hutang oke, tidak ada masalah semuanya ya. Berarti dari segi ketahanan perusahaan oke, tidak ada masalah ya. Hanya mungkin permasalahan tadi kita di sini ya, dividennya saja berarti untuk perusahaan ini ya. Untuk apa ini? Suni ya, untuk Suni berarti di sini itu saja ya, tidak ada hal lainnya ya. Karena dari segi valuasi ini sudah murah, kemudian dia juga fast grower ya. Ini sangat luar biasa, bahkan ini sedang hype-nya ya. Ini mungkin saja dia sedang all time high-nya ya. Dari segi IPS-nya mungkin sedang all time high, sedang tinggi-tingginya. Bisa saja dia sedang harganya sedang naik tinggi seperti itu ya. Untuk dividen tadi yang kecilnya. Oleh karena itu kalau menurut saya seperti ini. Oke, demikian dulu pembahasan kita kali ini ya. Untuk tanggal berapa nih? Tanggal 7 Mei 2025 ya. Sekali lagi ini bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual, ini adalah bahan pertimbangan tambahan. Bila topik wadaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.